Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi bab 3 yaitu yang berjudul Setting Yourself Up for Success yang beranggotakan pertama ada Nabila Farsanida dengan NIM terakhir 050, yang kedua ada saya sendiri Farizal Biluda dengan NIM terakhir 069, yang ketiga ada Vira Rahmania dengan NIM terakhir 071, dan yang keempat ada Ahmad Julfan dengan NIM terakhir 085. Next. Poin pertama yaitu investor don't want to invest. Investor itu memiliki prinsip kehati-hatian dalam menentukan perusahaan yang mana yang akan mereka pilih sebagai tempat investasinya. Oleh karena itu, sebagai startup itu harus memiliki metode yang digunakan untuk membangun kepercayaan investor dengan memiliki mindset atau mantra, yaitu investor tidak ingin berinvestasi. Dengan begini, maka otomatis tim manajemen dari startup itu akan berusaha mencari inovasi-inovasi baru dan strategi-strategi supaya dapat menjadi sebuah bisnis yang terbaik, sehingga para investor itu percaya dengan bisnis apa yang kita lakukan dan menjauhkan mereka dari mempunyai asumsi-asumsi negatif seperti kegagalan bisnis yang kita jalankan. Next. Selanjutnya ada poin 2 yaitu the core of your business. Sebuah ide itu tidak berarti tanpa adanya eksekusi, dan seorang investor itu tidak hanya menilai usaha dari ide bagusnya saja, tetapi bagaimana cara startup atau pelaku bisnis itu untuk dapat mengolah ide itu supaya menjadi usaha yang mantap. Oleh karena itu startup itu harus menyusun struktur inti bisnis sebelum mencari investasi, di mana manfaatnya adalah selain menarik investasi juga dapat menumbuhkan etos bisnis dan etos kerja dari para pegawainya. Dan jika dilakukan dalam jangka panjang, ini akan membantu efisiensi dan kesuksesan dari bisnis yang dijalankan. Next, ke poin 3. Selanjutnya adalah experience and talenta management, di mana sebuah startup atau sebuah bisnis itu haruslah memiliki tim manajemen yang memiliki pengalaman dan tentu bertalenta untuk mencapai good management. Jika startup atau bisnis yang dijalankan itu memiliki tim yang kuat, maka investor akan merasa yakin terhadap potensi bisnis yang dijalankan atau yang kita lakukan. Yang perlu digarisbawahi adalah yaitu kerelevanan antara pengalaman sebelumnya dengan usaha atau bidang yang kita jalankan, di mana seorang calon tim kita itu harus mempunyai kerelevanan antara pengalaman sebelumnya dengan usaha bisnis yang kita jalankan. Next, ke poin 4. Ya, selanjutnya adalah poin 4, yaitu organize your corporate structure with a legal team, yaitu untuk apa sebuah perusahaan atau startup itu memiliki tim hukum, yaitu adalah untuk menghindari masalah seperti pencurian ide produk, terus pengkopian merek, terus dan pengkopian kekayaan intelektual seperti teknologi yang kita gunakan. Dengan begitu perusahaan yang kita jalankan akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Perusahaan bisnis atau startup itu perlu memiliki tim hukum dengan pengacara yang berkualitas. Untuk apa? Untuk dapat menghadapi masalah-masalah hukum itu dengan cepat dan pasti yang tuntas. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zulfani dengan 3 NIM belakang 085. Bab selanjutnya yaitu mengenai helpful advisors. Keberhasilan suatu bisnis berasal dari tindakan dan pengetahuan yang kita miliki serta seberapa pandai kita menggunakan strategi yang ada.
Setiap pendiri startup harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang industri yang akan dipilih. Tetapi juga penting untuk memiliki akses ke seseorang yang terampil dan memiliki pengalaman untuk memberi nasihat tentang skenario yang relevan. Seorang penasehat yang kita pilih juga akan menjadi partner untuk kita bertukar pikiran ketika terjadi suatu permasalahan dalam perusahaan yang kita jalankan. Yang selanjutnya yaitu mengenai building momentum. Dalam suatu bisnis, kita harus memiliki keyakinan dan rasa percaya diri mengenai barang yang kita kembangkan guna menarik minat pembeli dan juga investor. Menciptakan momentum adalah cara yang bagus untuk tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga untuk mencapai lebih banyak peluang dalam rentang waktu yang lebih singkat. Keputusan untuk mengambil momentum harus dapat dilakukan oleh seorang pemimpin guna meningkatkan bisnisnya. Ketika kita tidak terus berpuas diri saat mencapai suatu kesuksesan, tetapi terus menciptakan sebuah momen guna mendapatkan bisnis yang kita jalankan, maka penciptaan sebuah momen sangat penting untuk pengembangan bisnis kita. Yang selanjutnya adalah team alignment. Cara lain untuk menarik investor adalah melalui pengembangan keselarasan tim yang juga dikenal sebagai sinergi. Hal ini berarti bahwa seluruh organisasi bergerak ke arah dan tujuan yang sama. Hal tersebut terlihat dari terorganisirnya kegiatan bisnis dengan baik. Dari tim manajemen sampai ke kepala perusahaan ada kesepakatan tentang keputusan yang diambil. Ketidaksepakatan akan memperlambat kemajuan. Ketika hal ini terus terjadi, hal terburuk yang dapat dialami adalah perpecahan dalam sebuah perusahaan, sehingga dibutuhkan dialog dalam suatu perusahaan guna memperoleh kesepakatan bersama mengenai keputusan yang akan diambil. Dialog yang dilakukan juga akan menghasilkan inovasi baru dalam bisnis yang kita jalankan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nabila Farida dengan 3 NIM terakhir akan bahas mengenai yang show your competitive advantage. Jadi di sini perusahaan startup harus menunjukkan keistimewaan dari bisnis yang sedang mereka jalankan. Jadi mereka harus menunjukkan keistimewaan yang kuat sehingga mereka memiliki citra yang baik di depan investor dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang serupa. Nah, di sini mereka harus menguraikan keunggulan dari keunggulan kompetitifnya. Nah, keunggulan kompetitif ini dapat berbentuk keunggulan layanan atau produk yang inovatif dan unik, lalu ada keunggulan teknologi dan produk yang sudah memiliki hak paten, atau keunggulan harga yang lebih rendah. Nah, di sini investor akan memilih perusahaan yang memiliki penawaran kuat dalam keuntungan dan kelebihan mengenai bidang usaha yang perusahaan startup sedang kerjakan. Next. Next. Selanjutnya ada know your terms. Jadi di sini perusahaan harus mengetahui nilai dan persyaratan dari perusahaan tersebut sendiri. Nah, di sini nilai bisnis itu merupakan nilai yang diyakini pemilik perusahaan dalam produk serta cara kerja dari perusahaan tersebut. Nah, penilaian bisnis dapat dilakukan sebagai persiapan suatu perusahaan dalam memasuki pasar. Nah, penilaian bisnis ini bisa melalui penelitian yang dilakukan oleh ahlinya atau orang eksternal ataupun internal dari perusahaan itu sendiri. Penilaian bisnis ini dapat ditunjukkan melalui angka yang solid sehingga investor dapat menentukan kelayakan kinerja perusahaan terutama di bidang keuangan dalam melindungi investasi yang akan investor berikan. Lalu persyaratan juga diperlukan dalam perusahaan. Jadi di sini persyaratan itu dibentuk agar biaya yang dibutuhkan itu harus sesuai dan seimbang dengan hal-hal yang telah dikorbankan oleh perusahaan dalam membangun bisnis yang sukses. Nah, di sini pendiri perusahaan harus memiliki landasan yang kuat dalam bernegosiasi yang ditentukan melalui nilai dan persyaratan yang disajikan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya Vira Rahmania akan membahas mengenai vision. Vision merupakan aspek yang penting dari bisnis karena merupakan aspek untuk menciptakan kepercayaan investor. Jadi, visi bukan hanya tentang menyediakan struktur atau perangkat kerja yang akan dibangun, tetapi juga sesuatu yang dapat menarik investor. Untuk menarik investor, visi harus dibuat dengan realistis dan dapat dicapai. Berikut yang di slide merupakan hal apa saja yang dapat digambarkan dalam visi. Yang pertama,
visi dapat dengan cepat dan ringkas menguraikan untuk apa modal investor akan digunakan. Yang kedua, visi dapat menunjukkan kepada investor dari mana keadaan bisnis dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, visi dapat memetakan arah yang jelas yang akan mengesankan calon investor. Next. Selanjutnya, attracting investor requires patience atau menarik investor membutuhkan kesabaran. Berikut merupakan hal yang dapat dilakukan oleh startup untuk menarik investor. Yang pertama, untuk menarik investor perlu waktu untuk melakukannya dengan benar melalui promosi atau presentasi. Perusahaan harus mampu menyiapkan perubahan umpan balik dari investor. Yang kedua, jika investor menjauh untuk melihat aspek persiapan perusahaan, maka perusahaan dapat memperbaiki masalah sebaik mungkin, sehingga investor berikutnya akan melihat proposisi yang lebih kuat. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menyimpan daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh investor, karena sebagian besar investor akan menanyakan pertanyaan yang sama. Dengan demikian, perusahaan dapat mempersiapkan tanggapan dalam bentuk yang mudah diakses dengan cepat. Dengan cara di atas, perusahaan akan siap untuk pertemuan dan panggilan di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.